Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang anggaran variabel. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kasus, saya akan jelaskan sedikit teori mengenai anggaran variabel. Anggaran variabel adalah anggaran yang menunjukkan hubungan antara volume dan biaya dalam suatu relevan rank tertentu yang digunakan sebagai pedoman perencanaan dan pengawasan biaya pada berbagai tingkat kegiatan. Nah, relevan rank ini adalah batas maksimum dan minimum suatu kegiatan. Variabel budget dapat disajikan dalam bentuk tabel, formula, dan grafik. Nah, ada beberapa metode dalam penentuan variabilitas biaya dalam variabel budget, yaitu pertama metode taksiran langsung, yang kedua metode biaya berjaga, yang ketiga metode titik tertinggi dan terendah, dan yang keempat metode korelasi. Metode korelasi ini kita bagi dua, metode grafik dan metode matematika. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya akan saya kasih contoh kasus mengenai proses penyusunan anggaran variabel. Nah, ini ada contoh kasus PT Siva, di mana PT Siva ini kita disuruh untuk merancang anggaran variabel 1 tahun. Ada data unsur harga pokok penjualan untuk full costing dan variable costing, dan ada data-data yang berhubungan dengan penyusunan anggaran variabel untuk 1 tahun. Nah, dari data ini kita disuruh untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik variabel, anggaran biaya overhead pabrik tetap, anggaran persediaan barang dalam proses akhir, anggaran pembebanan BOP tetap lebih dan kurang, anggaran biaya usaha variabel, dan anggaran laporan laba rugi full costing dan variable costing. Nah, supaya lebih jelas kita coba menjawab anggaran yang pertama, yaitu anggaran penjualan. Nah, untuk anggaran penjualan ini saya jawab dalam Excel, Microsoft Excel. Ananda bisa lihat dalam anggaran penjualan kita menyusun anggarannya per tahun, kita susun per triwulan. Dalam anggaran penjualan ini kita hanya kalikan tingkat penjualan dikali harga jual per unit. Nah, tingkat penjualan dikali harga jual per unit. Tingkat penjualan dikali dengan harga jual per unit. Nah, tingkat penjualan di sini kita ambil dari soal anggaran variabel, di mana tingkat penjualannya triwulan 1 2000 unit, triwulan 2 2200 unit, triwulan 3 2300 unit, triwulan 4 2500 unit. Ini kita kalikan dengan harga jual. Harga jual per unit adalah 5.530. Nah, ini adalah anggaran penjualan untuk PT Siva 1 tahun. Kita hanya kalikan tingkat penjualan dikali dengan harga jual per unit. Setelah itu kita susun anggaran yang kedua, yaitu anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi akhir, kita susun dengan dua metode. Metode yang pertama full costing dan metode yang kedua variable costing. Nah, untuk anggaran persediaan barang jadi akhir, kita ambil datanya dari persediaan barang jadi akhir yang ada di soal. Persediaan barang jadi akhir yang ada di soal, triwulan 1 200 unit, triwulan 2 100 unit, triwulan 3 200 unit, triwulan 4 100 unit. Dikali dengan harga pokok per unit produk untuk full costing 4.100. Jadi persediaan barang jadi akhir triwulan 1, 2, 3, dan 4 dikali dengan harga pokok per unit produk untuk metode full costing. Nah, inilah anggaran persediaan barang jadi akhir untuk metode full costing. Sedangkan untuk metode variable costing, persediaan barang jadi akhir sama dengan metode full costing, perbedaannya hanya dikali dengan harga pokok barang jadi per unit dengan menggunakan metode variable costing. Nah, harga pokok per unit untuk metode variable costing di sini adalah Rp3.480. Jadi, persediaan barang jadi akhir dikalikan dengan harga pokok per unit produk untuk full costing. Kalau metode variable costing, persediaan barang jadi akhir dikalikan dengan harga pokok produk per unit untuk variable costing. Nah, itu anggaran yang kedua, yaitu anggaran persediaan barang jadi akhir. Selanjutnya kita susun anggaran yang ketiga, yaitu anggaran biaya bahan baku.
Nah, untuk menyusun anggaran biaya bahan baku, kita harus buat dulu perhitungan unit ekivalen untuk biaya bahan baku. Jadi untuk anggaran biaya bahan baku, terlebih dahulu kita buat perhitungan unit ekivalen untuk biaya bahan baku. Nah, perhitungan unit ekivalen untuk biaya bahan baku ini kita lihat dari soal. Untuk menghitung unit ekivalen dengan menggunakan metode FIFO, rumusnya unit produk jadi diproduksi ditambah dengan ekivalen persediaan barang dalam proses akhir dikurang dengan ekivalen persediaan barang dalam proses awal. Nah, unit produk jadi diproduksi di sini barang jadi dihasilkan setelah diproduksi yaitu triwulan 1 2200, triwulan 2 2100, triwulan 3 2400, triwulan 4 2400. Jadi kita masukkan ke dalam tabel untuk menghitung unit ekivalen bahan baku. Jadi unit produk dihasilkan atau tingkat produksi kita dikali dengan ditambah dengan ekivalen persediaan barang dalam proses akhir. Nah, persediaan barang dalam proses akhir kita di soal untuk triwulan 1 persediaan barang dalam proses akhir BDP ini barang dalam proses akhir triwulan 1 10, triwulan 2 20, triwulan 3 25, triwulan 4 15 dikali dengan tingkat penyelesaiannya untuk bahan baku 100% semuanya untuk triwulan 1, 2, 3 dan 4 dikali dengan 100%. Setelah itu dikurangi dengan ekivalen persediaan barang dalam proses awal. Persediaan barang dalam proses awal kita di sini persediaan barang dalam proses awal triwulan 1 0, triwulan 2 10, triwulan 3 20 dan triwulan 4 25. Nah, ini dia. Dikali dengan tingkat penyelesaian barang dalam proses awal untuk bahan baku. Dengan tingkat penyelesaian untuk barang dalam proses awal untuk bahan baku triwulan 1 0, triwulan 2 100%, triwulan 3 100% dan triwulan 4 100%. Nah, dikali dengan 100%. Maka kita peroleh nilainya triwulan 1 2210 unit dikali dengan harga pokok bahan baku. Nah, harga pokok bahan baku per unit di sini untuk menghasilkan 1 unit produk bahan baku yang kita gunakan 2 kg. Nah, jadi dikali dengan 2 kg. 2 kg ini adalah bahan baku yang kita gunakan untuk menghasilkan produk per unitnya. Berarti 2210 kali dengan 2. 2 ini adalah 2 kilo bahan baku yang kita gunakan untuk menghasilkan 1 unit produk. Nah, ini hasilnya. Nah, selesai kita hitung unit ekivalen untuk biaya bahan baku, baru kita susun anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku, nilai yang kita ambil adalah dari perhitungan unit ekivalen untuk biaya bahan baku triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 ini kita pindahkan ke anggaran bahan baku dikali dengan harga pokok bahan baku per unit. Nah, di soal harga pokok bahan baku di sini Rp500 dikali dengan Rp500. Maka kita peroleh nilainya di sini anggaran biaya bahan baku triwulan 1 2.210, triwulan 2 2.110, triwulan 3 2.405 dan triwulan 4 2.390. Itu anggaran biaya bahan baku. Nah, selanjutnya kita coba yang keempat, menyusun anggaran biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di mana untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja kita juga buat perhitungan unit ekivalen untuk BTKL. Nah, perhitungan unit ekivalen untuk BTKL sama persis dengan bahan baku tadi. Unit produk jadi diproduksi ditambah dengan ekivalen persediaan barang dalam proses akhir dikurang dengan ekivalen persediaan barang dalam proses awal. Nah, unit produk jadi diproduksi ini kita ambil dari soal. Nah, ini barang jadi dihasilkan atau diproduksi triwulan 1 2200, triwulan 2 2100, triwulan 3 2400, triwulan 4 2400. Nah, kita masukkan sini. Ditambah dengan perhitungan unit ekivalen persediaan BDP akhir.
Nah, perhitungan unit ekuivalen untuk persediaan BDP akhir, kita ambil dulu persediaan BDP akhir triwulan 1, 2, 3, 4. Itu ada di soal. Persediaan BDP akhir triwulan 1 10, triwulan 2 20, triwulan 3 25 dan triwulan 4 15. Dikali dengan tingkat penyelesaian untuk BTKL. Nah, untuk persediaan BDP akhir dengan tingkat penyelesaian untuk BTKL kita ambil dari biaya konversi. Biaya konversi ini unsurnya ada dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Nah, jadi kita ambil tingkat penyelesaiannya di sini adalah 50%. Kenapa 50%? Karena unsur biaya konversi ini ada dua, satu untuk BTKL dan satu lagi untuk BOP. Jadi tingkat penyelesaiannya di sini adalah 50%. Kali 50%. Setelah itu ditambah dengan ekuivalen persediaan BDP awal. Nah, kita masukkan persediaan BDP awal ke dalam tabel perhitungan unit ekuivalen untuk BTKL, di mana persediaan BDP awalnya triwulan 1 0, triwulan 2 10, triwulan 3 20 dan triwulan 4 25. Dikali dengan tingkat penyelesaian BDP awal untuk BTKL. Kita ambil dari biaya konversi. Karena biaya konversi ini unsurnya dua, satu BTKL dan satu lagi BOP. Berarti tingkat penyelesaiannya untuk BDP awal untuk perhitungan unit ekuivalen BTKL adalah 50%. Maka dikali dengan 50%. Maka kita peroleh triwulan 1 2205 jam dikali dengan waktu yang kita butuhkan untuk memproduksi satu unit produk berapa jam, itu kita lihat di soal. Nah, untuk menghasilkan satu unit produk BTKL-nya 0,25 jam, berarti dikali dengan 0,25 jam. Nah, ini dia. Maka kita peroleh perhitungan unit ekuivalen untuk BTKL triwulan 1 551,25 jam, triwulan 2 526,25 jam, triwulan 3 600,625 jam, dan triwulan 4 598,75 jam. Ini kita pindahkan ke anggaran BTKL. Nah, ini triwulan 1, 2, 3, dan 4 dikali dengan harga pokok untuk BTKL 4.400 untuk menghasilkan satu unit produk. Jam yang kita butuhkan 0,25 jam dikali dengan harga per jamnya. Di sini 4.400 dikali dengan 4.400. Maka anggaran BTKL triwulan 1, 2, 3, dan 4 bisa Ananda hitung. Dengan Ananda kalikan anggaran BTKL dengan harga pokok untuk BTKL. Selanjutnya, poin kelima, kita susun anggaran biaya overhead pabrik variabel. Nah, untuk menyusun anggaran biaya overhead pabrik variabel maupun anggaran biaya overhead pabrik tetap, kita buatkan juga perhitungan unit ekuivalen untuk BOP variabel dan perhitungan unit ekuivalen untuk BOP tetap. Nah, perhitungan unit ekuivalen untuk BOP variabel rumusnya sama, produksi ditambah dengan ekuivalen persediaan BDP akhir dikurang dengan ekuivalen persediaan BDP awal. Nah, ini tingkat produksi ditambah dengan persediaan BDP akhir. Persediaan BDP akhir itu ada di soal. Persediaan BDP akhir untuk triwulan 1 10, untuk triwulan 2 20, untuk triwulan 3 25 dan triwulan 4 15. Dikali dengan tingkat penyelesaian untuk BOP. Di sini tingkat penyelesaian untuk BOP kita ambil dari biaya konversi 50%. Nah, ini dia. Setelah itu ditambah dengan ekuivalen persediaan BDP awal. Ekuivalen persediaan BDP awalnya triwulan 1 0, triwulan 2 10, triwulan 3 20 dan triwulan 4 25 dikali dengan tingkat penyelesaian untuk BOP. Tingkat penyelesaian untuk BOP kita ambil dari biaya konversi. Triwulan 1 0, triwulan 2 50%, triwulan 3 50% dan triwulan 4 50%. Setelah nilainya kita peroleh, kita kalikan dengan unsur harga pokok untuk BOP. Untuk menghasilkan satu unit produk, berapa BOP variabel yang kita butuhkan? 0,25 jam dikali dengan 0,25 jam. Nah, ini waktu yang kita butuhkan untuk triwulan 1 551,25,
triwulan 2 526,25 jam, triwulan 3 600,625 jam, dan triwulan 4 598,75 jam. Kita pindahkan ke anggaran BOP variabel dikali dengan harga pokok untuk BTKL, harga pokok untuk BOP variabel. Nah, harga pokok untuk BOP variabel per jamnya 5.520. Ini dia. Nah, setelah itu kita peroleh anggaran BOP variabel triwulan 1 3.042.900, triwulan 2 3 dan 4. Selanjutnya kita susun anggaran yang keenam, anggaran BOP tetap. Nah, untuk anggaran BOP tetap kita juga buat perhitungan unit ekivalennya. Rumusnya sama dengan BOP variabel, produksi ditambah dengan perhitungan unit ekivalen persediaan BDP akhir dikurangi ekivalen persediaan BDP awal. Nah, tingkat produksi kita ambil dari soal, sama persis. Nih, barang jadi dihasilkan untuk diproduksi triwulan 1 2.200, triwulan 2 2.100, triwulan 3 2.400, dan triwulan 4 2.400. Dikali dengan ekivalen persediaan BDP akhir. Nah, persediaan BDP akhir triwulan 1 10, triwulan 2 20, triwulan 3 25, dan triwulan 4 15. Dikali dengan tingkat penyelesaian untuk BOP tetap. Kita ambil dari biaya konversi 50%. Ditambah dengan ekivalen persediaan BDP awal. BDP awal triwulan 1 0, triwulan 2 10, triwulan 3 20, dan triwulan 4 25. Ini. Dikali dengan tingkat penyelesaian untuk BOP tetap, kita ambil dari biaya konversi yaitu 50%. Jadi biaya konversi itu unsurnya ada dua, BOP dan BTKL. Nah, ini dapat hasilnya, kita kalikan dengan waktu yang kita butuhkan untuk BOP tetap. Ada di soal, BOP tetap waktu yang kita butuhkan 0,25 jam. Ini dia. Maka kita peroleh untuk BOP tetap triwulan 1 551,25 jam, triwulan 2 526 jam, triwulan 3 600 jam, triwulan 4 598 jam. Nah, setelah ini baru kita susun anggaran untuk BOP tetap. Nah, anggaran BOP tetap kita peroleh nilainya dari perhitungan unit ekivalen untuk BOP tetap tadi, yang ini 551,25 jam, triwulan 1 526,25 jam, triwulan 2 600,625 jam, dan 598,75 jam dikali dengan harga pokok untuk BOP tetap, yaitu Rp2.480. Nah, ini nilainya. Itu adalah anggaran untuk BOP tetap. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk menyusun anggaran yang ketujuh. Anggaran yang ketujuh yaitu anggaran persediaan barang dalam proses akhir. Nah, anggaran yang ketujuh ini adalah anggaran persediaan barang dalam proses akhir. Kita hitung untuk triwulan 1. Ada 4 unsur yang kita hitung, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Persediaan barang dalam proses akhirnya kita ambil dari soal. Persediaan barang dalam proses akhir triwulan 1 10, triwulan 2 20, dan triwulan 3 25, dan triwulan 4 15. Triwulan 1 10 dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Untuk bahan baku BDP akhir tingkat penyelesaiannya 100%, ada di soal ini.
Untuk biaya tenaga kerja langsung BOP tetap dan BOP variabel 50%. Kita kali 50%, ini metode full costing. Dan ini untuk metode variable costing. Jadi unsurnya kita bagi dua, anggaran persediaan barang dalam proses akhir. Ada unsur full costing dan ada unsur variable costing. Nah, ini untuk full costing dan ini variable costing. Untuk full costing, semua unsur persediaan barang dalam prosesnya kita perhitungkan untuk bahan baku, BTKL, BOP variabel dan BOP tetap. Sedangkan untuk variable costing, unsur yang kita ambil untuk persediaan barang dalam proses akhir hanya bahan baku, BTKL dan BOP variabel. BOP tetapnya dihilangkan. Nah, sekarang kita hitung berapa anggaran persediaan barang dalam proses akhir untuk metode full costing dan berapa anggaran persediaan barang dalam proses akhir untuk metode variable costing. Ini kita peroleh dari, kalau full costing, anggaran persediaan barang dalam proses akhirnya 1000 dikali dengan unsur harga pokok produksi full costingnya 1000, untuk BTKL-nya 1100, untuk BOP variabelnya 1380 dan untuk BOP tetapnya 620. Nah, ini ada ketentuannya di tabel. Jadi untuk metode full costing, anggaran persediaan dalam proses akhir kita peroleh dari persediaan BDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaian 100% dikali dengan cost untuk full costing. Ini dia. Jadi persediaan BDP akhir 10, tingkat penyelesaiannya kali, untuk bahan baku ini 10 unit kali 100% kali harga pokoknya untuk metode full cost untuk full costingnya 1000. Maka ini kita peroleh untuk full costing nilainya 10.000. Sedangkan untuk variable costing prosesnya sama. Persediaan BDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikali cost untuk variable costing. Nah, maka kita peroleh untuk jumlah full costing itu 25.500, sedangkan untuk variable costing 22.400. Bedanya di sini untuk full costing keempat unsur kita perhitungkan, BTKL, BOP bahan baku, BTKL, BOP variabel dan BOP tetap. Sedangkan untuk variable costing hanya biaya bahan baku, BTKL dan BOP variabel saja. BOP tetap tidak diperhitungkan sebagai anggaran persediaan barang dalam proses akhir. Selanjutnya anggaran pembebanan BOP tetap lebih atau kurang. Nah, ini BOP tetap sudah kita tetapkan di soal untuk triwulan 1, 2, 3, 4. Itu masing-masing BOP tetap 1 tahun 6.200.000. Sedangkan BOP tetap per triwulannya 1.550.000. Nah, ini 1.550.000 adalah BOP tetap per triwulan. Kita kurangkan dengan anggaran BOP tetap yang sudah kita hitung tadi di awal. Anggaran BOP tetap kita di anggaran ke-6 triwulan 1 1.367.100, triwulan 2 1.305.100, triwulan 3 1.489.550 dan triwulan 4 1.484.900. Nah, kita kurangkan dengan anggaran BOP tetap yang ke-6 yang kita susun tadi. Kalau hasilnya plus berarti anggaran pembebanan BOP tetapnya lebih. Kalau hasilnya minus berarti anggaran pembebanan BOP tetapnya kurang. Dan terakhir kita susun anggaran biaya usaha variabel. Anggaran biaya usaha variabel kita peroleh dari penjualan dikali dengan biaya usaha variabel per unit.
Penjualan itu ada di soal. Penjualan triwulan 1 2000, penjualan triwulan 2 2200, penjualan triwulan 3 2300 dan penjualan triwulan 4 2500. Dikali dengan dikali dengan biaya usaha variabel per unit. Biaya usaha variabel kita per unit di sini adalah Rp50. Nah, ini adalah 9 anggaran yang harus kita susun sebelum kita menyusun anggaran keuangan, yaitu laba rugi. Mulai dari anggaran penjualan, anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran BOP variabel, anggaran BOP tetap, dan anggaran persediaan barang dalam proses akhir, serta anggaran pembebanan BOP tetap lebih atau kurang, dan anggaran biaya usaha variabel. Anggaran biaya usaha variabel kita peroleh dari penjualan dikali dengan biaya usaha variabel per unit. Penjualan kita ambil dari soal, ini triwulan 1 penjualannya 2000, triwulan 2 2200, triwulan 3 2300 dan triwulan 4 2500 dikali dengan biaya usaha variabel per unit Rp50. Jadi selesai Ananda susun anggaran penjualan, anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran BOP variabel, anggaran BOP tetap, anggaran persediaan barang dalam proses akhir, anggaran pembebanan BOP tetap lebih dan kurang, serta anggaran terakhir yaitu biaya usaha variabel. Nah, selesai kita susun anggaran yang 9 poin ini, baru kita susun anggaran laporan laba rugi dengan menggunakan 2 metode, yaitu full costing dan variable costing. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan proses penyusunan anggaran sampai 9 poin. Minggu depan kita baru lanjutkan anggaran laporan laba rugi dengan menggunakan 2 metode, yaitu full costing dan variable costing. Oke, hari ini cukup. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.